Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun antum berada senantiasa sehat, selamat, juga selalu berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat semuanya? Ya, semoga ya masih semangat semua, dan semoga semangat itu tidak pernah luntur meskipun dalam keadaan di tengah pandemi ini, di tengah kondisi pandemi ini. Semoga pandemi ini, belajar di rumah, tidak menjadikan atau tidak menghalangi semangat antum, semangat kita semua dalam menuntut ilmu, apalagi itu ilmu agama, demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu, Allah angkat pandemi ini dan kita kembali menjalani aktivitas dengan normal. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita setelah masih dalam pembahasan yang kelima atau al-faslul khamis, yaitu tentang falyanzuril insan ila ta'ami, agar supaya manusia melihat atau memikirkan tentang makanannya. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas setengah dari al-faslul khamis, kemudian kita akan menyelesaikannya. Jadi mengapa Allah memerintahkan kita untuk melihat, memikirkan tentang makanan? Karena dalam makanan tersebut terdapat tanda-tanda, terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan, yang mana tanda-tanda itu mengajari atau memberitahu kita bahwasanya makanan yang kita makan itu ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Tuhan yang maha memberi rizki, Ar-Razzaq Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Khabir Al-Hakim, maha bijaksana, Ar-Rahim Al-Karim Al-Hadi Al-Muhyi Al-Musawwir. Nah, nanti di sini kita telah membahas tentang sifat-sifat yang telah kita ketahui dari kita memikirkan makanan tersebut. Di antaranya Ar-Razzaq. Mengapa Allah disebut Ar-Razzaq? Nah, di situ dengan kita berpikir tentang makanannya, kita tahu bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Hakim. Nah, kemudian kita telah sampai pada pertanyaan wa kaifa na'rifu annallaha huwal khabir. Ya. Tayyib. Nabda dari sana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa na'rifu annallaha huwal khabir. Jadi inna naqla ghidha'il al-mahdum baina ad-dima ila jismil janin an tariqi hablis surrah la yatimu illa bi khibratin khabirin. Jadi kita tahu bahwasanya dalam bayi yang ada dalam janin tersebut juga harus memiliki asupan yang dan asupan bayi dalam janin berbeda dengan bayi yang di luar janin yang telah dilahirkan. Bayi yang dalam janin itu makannya itu atau asupannya itu lewat apa? Lewat tali pusar, hablis surrah gitu. Antariki hablis surrah, lewat tali pusar, yang mana tali pusar itu menyambungkan antara ibu dan anak dan bayi dalam kandungan gitu. Jadi mengantarkan asupannya. Nah, di sini dalam pengantaran gizi, dalam peristiwa atau proses mengantarkan asupan, mengantarkan gizi ke dalam janin dari ibu ke janin itu tidak berjalan dengan sendirinya gitu. Pasti ada yang menjalankan. Kemudian juga yang menjalankan ini, yang mengantarkan
gizi ini ke dalam janin, dalam perut, itu pasti adalah Tuhan yang memiliki keahlian. Keahliannya itu melebihi keahlian seorang dokter. Seorang dokter tahu misalkan detail-detail yang ada dalam tubuh manusia. Nah, namun Allah lebih mengetahui. Allah itu lebih mengetahui dari seorang dokter tersebut tentang sebelum sebelum ya ilmu kedokteran itu ada gitu lah. Mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia. Nah, itu tidak lepas dari keahlian Sang Maha Mengetahui tersebut gitu. Jadi tanpa keahlian yang Maha mengetahui yang sangat-sangat mendalam, mengetahui yang terperinci, itu tidak mungkin bayi dalam janin hidup dan berkembang. Nah, itulah salah satu sifat yang kita bisa dapati dari kita memikirkan tentang bagaimana janin dalam kandungan dapat menerima rizkinya, yaitu gizinya melewati hablis surah. Itu tidak lepas atau tidak akan sempurna kecuali oleh Al-Khabir yang Maha Mengetahui, yang memiliki keahlian melebihi keahlian makhluknya gitu. Nah, dalam mengantarkan asupan tersebut 9 bulan lamanya loh. Nah, jadi bagaimana manusia atau bapak? Apakah itu yang mengantarkan bapak? Apakah itu yang mengantarkan ibu atau dokter? Bukan. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Nah, kemudian wa kaifa na'rifu annallaha huwar rahim? Bagaimana kita mengetahui bahasanya Allah itu Maha Pengasih? Jadi jawabannya di sini. Idza arafta ajzal janin fi batni ummihi an tadbiri rizqihi wa arafta ajzi radi an rizqi nafsihi wa ajzal insani an san'il habub wa thimar wa takwinil matar wa san'il hawa idzan arafta dzalik wa arafta idza arafta dzalik wa arafta kaifa anqadallahu 'abdahu bi san'i ma yahtaju ilaihi min ghidha'i fi rahim wa والنباتات شهد لك ذلك كله أنه من صنع الرزاق الحكيم العليم الخبير الرحيم. Nah, jadi ketika antum telah mengetahui bahwasanya janin yang dalam perut ibu itu sangat-sangat lemah dalam mengatur rizkinya sendiri. Mana bisa janin mengatur rizkinya sendiri? Nggak bisa kan? Dia nggak bisa makan sendiri, janin yang dalam perut loh. Bahkan yang menyusui pun nggak bisa membuat susunya sendiri gitu. Ibu dari si janin ini nggak bisa membuat susunya sendiri gitu. Juga antum mengetahui bahwasanya manusia itu lemah atau tidak bisa membuat benih atau buah-buahan, membuat biji-bijian seperti beras, seperti gandum atau buah-buahan dengan dirinya sendiri gitu, pasti memerlukan sesuatu yang lain. Atau manusia membuat hujan, mustahil. Atau membuat oksigen, juga mustahil. Nah, ketika antum mengetahui bahwasanya manusia lemah dalam hal-hal tersebut, juga arafta kaifa anqadallahu 'abdah, kamu akan mengetahui bagaimana Allah menyelamatkan hambanya. Allah menyelamatkan hambanya dengan kasihnya, dengan bison ma yahtaju ilaihi min ghidha, dengan menjadikan apa yang diperlukan oleh manusia dari makanan sejak dari rahim, sejak dari janin. Kemudian bagaimana ibu yang menyusui itu harus memberi gizi kepada anaknya melewati perantara air susunya. Kemudian Allah juga mengetahui apa yang diperlukan manusia dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan untuk makanannya sehari-hari. Allah tumbuhkan
tumbuhkan sayur mayur dan buah-buahan. Itu semua karena apa? Karena Allah mengasihi, karena kasih sayang Allah kepada hambanya gitu. Allah membuat itu semua. Jadi tidak ada yang sia-sia. Wa kaifa na'rifu anna Allah huwal karim? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah itu Al-Karim, Maha Mulia, Maha dermawan. Ya. Biasanya kalau manusia dermawan itu manusia dinamakan dermawan itu ketika dia memberi nafkah, memberi pemberian atau makanan ya kepada misalkan 10 orang tanpa ada biduni muqabil, tanpa ada imbalan gitu. Jadi memberikannya secara cuma-cuma, itu baru disebut dermawan. Nah, terus bagaimana Allah yang menjamin seluruh rizki manusia yang ada di bumi dan seluruh hewan yang ada di bumi yang hidup, seluruh hewan dan tumbuhan yang hidup di bumi, Allah telah pastikan rizki seluruh yang hidup di bumi ini rizkinya masing-masing. Itu bagaimana tidak disebut karim? Bagaimana tidak disebut dermawan? Apakah Allah pernah meminta atau kita diminta untuk membayar oksigen yang kita hirup sehari-hari ini? Bagaimana itu jika dihitung? Tidak terkira ya, nikmat yang tidak terhitung. La tuhsa, nikmat Allah itu tidak terhitung. Allah itu melebihi dermawannya seorang manusia. Ya bagaimana tidak, itu seluruh makhluk yang ada di bumi itu rizkinya telah dijamin dan itu gratis oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna dzalika kulluhu yashhad annahu min sun'il karim. Nah, jadi semua peristiwa tersebut itu dari janin yang tanpa apapun, maksudnya dari janin dari lahir tuh yang ada di rahim ibu, itu mereka tidak berusaha apapun tapi dapat rezeki gitu. Nah, itu dari siapa? Dari Tuhan, dari Allah yang Maha Al-Karim, yang Maha Dermawan, Maha Mulia. Nah, qauluhu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi tidak ada di muka bumi ini, tidak ada hewan melata, tidak ada makhluk yang hidup di bumi ini kecuali Allah telah tetapkan rezekinya. Allah mengetahui mustaqarraha, tempat-tempat yang didiami, wa mustawda'aha, dan tempat-tempat yang dititipkan. Kullun fi kitabim mubin, semuanya itu telah terdapat pada Lauhil Mahfuz. Surat Hud ayat 6. Nah, di situ. Jadi setiap yang melata, setiap yang hidup di muka bumi ini telah Allah tetapkan rezekinya. Jadi tidak perlu khawatir besok mau makan apa. Pasti Allah sudah menetapkan rezekinya. Seekor cicak saja dikasih rezeki, apalagi manusia yang bisa berusaha, manusia yang memiliki akal pikiran gitu, bisa lebih dari seekor hewan gitu. Baik, selanjutnya, wa kaifa na'rifu anna Allah huwal hadi? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah itu Al-Hadi, yang Maha memberi petunjuk? Nah, di sini idza ra'aita thadiya ba'dal wiladah qad imtala bilaban famanil ladzi hadahu ila dzalik. Nah, ketika kamu memperhatikan misalnya air susu yang telah terkumpul dalam susu ibu gitu, telah penuh gitu. Siapa yang telah mengantarkan atau mengumpulkan, menunjukkan air susu itu untuk berkumpul pada susu ibu? Siapa gitu? Pasti ada yang menunjukkannya, mengarahkannya ke dalam atau kepada susu ibu, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Wa manil ladzi hadatif ayyam tassa dzalika thadya idza imtala'a labana. Kemudian siapa yang memberikan insting kepada memberikan petunjuk kepada bayi yang baru lahir untuk menyedot atau meminum
air susu yang ada pada ibu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dia itu bukan apa ya? Bukan hal-hal yang kebetulan, tapi ada yang mengarahkan, ada yang memberi petunjuk gitu. La syakka anna dzalika yashhad annahu min sani'il hadi. Tidak dipungkiri, tidak diragukan bahwasannya semua hal itu pasti ada yang mengarahkan, ada yang menunjukkan. Seperti juga kita melihat misalnya benih, kita menanam benih atau biji dalam bumi, dalam tanah, kemudian tumbuh benih itu menjadi sebuah tumbuhan, rantingnya itu tumbuh ke atas dan daun-daunnya menghadap ke atas, menghadap ke matahari untuk mendapatkan cahaya. Kemudian akarnya ke bawah. Nah, itu siapa yang mengarahkan tanaman tersebut untuk mengarah ke atas dan akarnya ke bawah? Itu pasti ada yang mengarahkan, ada yang memberi petunjuk, yaitu siapa? Al-Hadi Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lain sebagainya, sangat banyak ya perumpamaan atau sangat banyak hal-hal yang kita bisa ambil dari hanya melihat makanan sehari-hari kita. Famanilladzi yahdi kulla waraqatin ila makaniha sahih. Kemudian siapa yang memberi petunjuk, siapa yang mengarahkan setiap daun waraqah kepada tempatnya yang baik, yang tepat. Ya pasti tidak diragukan lagi bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi yang maha memberi petunjuk, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, Ar-Rahim, Al-Karim. Qauluhu subhanahu wa ta'ala sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi sucikanlah namamu, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu. Sucikanlah nama Tuhanmu Al-A'la yang maha luhur. Alladzi khalaqa yang telah menciptakan, fasawwa kemudian menyempurnakan, walladzi qaddara fahada, walladzi qaddara dan telah memberi kadarnya masing-masing, fahada kemudian menunjukkannya, memberi petunjuk. Nah, itu Allah telah menciptakan, juga telah menyempurnakan penciptaan tersebut, menentukan kadarnya masing-masing, kemudian memberinya petunjuk. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha luhur tersebut. Nah, kemudian selanjutnya wa kaifa na'rifu annallaha huwal muhyi. Jadi inna turab wal ma wal hawa wad daw kullaha mawadun maitatun la tanmu wala tataharrak wala tatanafas wala tatazawaj wala tataghadda. Jadi misalnya inna turab apa ya? Oh ya, misalnya tanah, air, udara, cahaya, itu semuanya adalah materi-materi yang kulluha mawat maitatun. Jadi maitah yang mati, tidak hidup. Jadi tanah, air, udara, dan cahaya itu adalah sesuatu yang tidak hidup. Latanmu juga tidak tumbuh. La tataharrak tidak bergerak, wala tatanafas juga tidak bernafas, tidak tatazawaj tidak berkembang biak, tidak membutuhkan la tataghadza tidak makan. Nah, maka jika kita melihat dari keempat unsur tersebut, tanah, air, oksigen, udara, dan cahaya, kita perhatikan bagaimana Allah membuat dari keempat unsur tersebut yaitu nabatat berupa tumbuhan, pohon-pohonan yang berkembang, yang tumbuh, tata nafas juga bernafas, tata harok bergerak, tata ghadha membutuhkan kepada makanan dan lain sebagainya. Maka di sini kita mengetahui arafna annal khaliq qad ja'ala minal mawadil maitatah asyaran wa nabatat hayyah. Jadi dari keempat unsur tersebut Allah telah menjadikan sesuatu yang tidak hidup menjadi hidup. Nah,
Yang tadinya dari 4 unsur tersebut tidak hidup, ketika ada 4 unsur tersebut menjadi hiduplah tumbuhan, pohon-pohon. Nah, dari sini kita mengetahui na'lam annahul muhyi subhanahu wa annahur razzaq al-hakim. Al-alim, al-khabir, ar-rahim, al-karim, al-hadi jalla wa ala. Jadi dari perumpamaan inilah kita mengetahui bahwasanya yang menghidupkan sesuatu yang dari tidak hidup menjadi hidup adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan. Nah, kemudian wa kaifa na'rifu anna Allah wal musawwir? Allah Maha membentuk. Idza ra'aita qit'atan minatin qad tahawalat ila surati syajarah muthmirah fa anta tajzim bi anna tilka surah la takuna illa min san'i musawwir. Jadi jika kalian perhatikan bagaimana dari sebuah biji ya, atau tin, di sini buah tin, bijinya itu misalkan ditanam kemudian berubah menjadi pohon, kemudian membuahkan sebuah buah lagi, maka pasti anta tajzim, kamu meyakini bahwasanya bentuk tersebut, bentuk pohon yang tadinya cuma sebiji nggak sampai sebiji ujung jari, itu bisa menghasilkan ciptaan yang indah, pohon yang indah. Nah, itu pasti ada yang membentuk. Siapa yang membentuk? Allah Subhanahu wa taala, Al-Musawwir. Inna dzalika kulluhu yashhad annahu min sun'il musawwir subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak perumpamaan ya. Di sini bisa dibaca. Wa hakadza bitafkir fi khalqillah wa bitta'ammul fi ta'amina arafna ba'da sifati rabbina. Jadi dengan kita berpikir tentang penciptaan Allah, kita merenung, tadabbur tentang apa yang kita makan sehari-hari, kita akan mengetahui sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberi rizki, Allah Maha bijaksana dalam menciptakan sesuatu. Allah Maha mengetahui. Allah Maha memiliki kasih sayang. Allah Maha mengasihi. Allah Maha dermawan. Allah Maha menghidupkan. Allah Maha membentuk. Kemudian apa faidah? Wa ma faidah min ma'rifat. Wa ma faidatu ma'rifatina bi ba'di sifatillahi ta'ala. Apa faidah dari kita mengetahui sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini? Jadi faidahnya itu adalah ingdaid, ketika kita mengetahui sifat-sifat Allah yang Maha Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Alim, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Hadi, Al-Muhyi, Al-Musawwir, ingdaid najzim, ketika itu kita yakin bi annallaha subhanahu huwa sahibu hadhihi sifat, bahwasanya yang memiliki sifat-sifat ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini tidak berjalan dengan sendirinya, tidak berjalan dengan alami atau sendirinya lah. Itu seperti yang disangka atau seperti yang difikirkan oleh orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir ini berpikir bahwasanya alam itu ada dengan sendirinya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya karena alam. Jadi ya itu alami aja, natural aja. Padahal enggak. Padahal ada yang menghidupkan, ada yang memberi rizki, ada yang mengarahkan. Nah, itu semua. Jadi tidak benar apa yang disangkakan orang-orang kafir bahwasanya alam itu tercipta dengan sendirinya tanpa ada tujuan gitu, tanpa ada tujuan. Jadi pasti ada tujuannya gitu. Wa qala fi kitabih falyanzuril insanu ila ta'amih
anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Jadi maka dalam surat Abasa ini Allah berfirman, maka hendaklah manusia itu memikirkan, merenungi tentang makanannya gitu. Mengapa? Bahwasanya anna sababnal ma'a sabba. Jadi kamilah, Allah lah yang telah mencurahkan air yang berlimpah. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian Allah lah yang telah membelah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Fa ambatsna fiha habba. Dari belahan itu Allah menumbuhkan dari biji-bijian seperti gandum, padi, tumbuh-tumbuhan, wa inaban, anggur, wa qadba, wa zaituna, juga pohon zaitun, wa nakhla, pohon kurma, wa hada'iqa ghulba, dan pepohonan yang rindang, kebun-kebun yang rindang, wa fakihatan, wa abba, juga buah-buahan dan sayur-sayuran, mata'al lakum wa li'an'amikum. Mata'al lakum, untuk kalian, untuk keperluan manusia sekalian, antum sekalian sebagai manusia, wali an'amikum, dan hewan-hewan ternak kalian gitu. Jadi itu semua untuk manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bersyukur atas segala rahmat dan kasih sayangnya yang itu tidak terhitung lagi jumlahnya. Nah, itu tadi ya pembahasan kelima al-faslul khamis telah kita selesaikan. Nah, di sini sisa khulasoh al-khulasoh. Sebenarnya al-khulasoh ini kan ringkasan dari yang telah kita pelajari tadi. Nah, ya gitu aja. Jadi nanti khulasohnya silahkan dibaca masing-masing. Kemudian ditulis poin-poin pentingnya. Jika ada yang tidak difahami silahkan tanyakan dalam grup. Hadza minni nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.